Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Di sini kakak akan menjelaskan materi tentang sumber energi dan kegunaannya. Sumber energi dan kegunaannya. Apa itu sumber energi? Apa macam-macam sumber energi? Dan kegunaannya di sehari-hari kita. Nah, yang pertama yaitu sumber energi. Sumber energi adalah suatu yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi adalah sumber daya yang dapat diolah oleh manusia sehingga dapat digunakan bagi pemenuhan kebutuhan energi. Sumber energi ini disebut sumber energi primer, yaitu sumber daya energi dalam bentuk apa adanya yang tersedia di alam semesta ini. Selanjutnya ialah jenis-jenis sumber energi. Jenis-jenis sumber energi ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi dari suatu benda yang dimiliki karena pengaruh dari gerakannya. Contohnya, ketika seseorang yang sedang berlari, maka posisi orang tersebut akan berubah setiap detiknya. Nah, perubahan posisi ini menunjukkan bahwa orang itu memiliki energi. Yang kedua yaitu potensial. Nah, energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda akibat adanya pengaruh tempat atau kedudukan pada benda tersebut. Nah, energi potensial disebut juga dengan energi diam, karena benda yang ada dalam keadaan diam dapat memiliki energi. Nah, jika benda tersebut bergerak, maka benda itu mengalami perubahan energi potensial menjadi energi gerak. Energi potensial memiliki beberapa bentuk, di antaranya energi potensial gravitasi, energi potensial pegas, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu energi panas. Energi panas ini muncul saat terjadinya perubahan suhu benda dan menjalar dari bagian yang panas ke bagian yang dingin. Energi ini dapat dideteksi dengan indera peraba dan termometer. Indera peraba itu yaitu tangan kita. Tangan kita bisa merasakan energi panas ini misalnya dari kompor di rumah kita. Yang keempat yaitu energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan secara kimiawi. Nah, misalnya ini terdapat di makanan yang kita makan, menghasilkan energi kimia yang dapat bermanfaat bagi tubuh kita. Seperti minyak bumi yang mengandung energi kimia yang sangat bermanfaat untuk bahan bakar.
baik energi kimia dalam makanan maupun energi kimia dalam minyak bumi berasal dari energi matahari. Yang kelima yaitu energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang tersimpan dalam atom. Energi keluar ketika terjadi proses reaksi nuklir. Energi ini diperoleh dari hasil reaksi inti, yaitu reaksi yang terjadi pada inti atom di mana partikel-partikel berenergi tinggi bertumbukan dengan inti atom, sehingga terbentuklah inti baru yang berbeda dengan inti semula. Yang terakhir, energi listrik. Energi listrik ialah energi yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Muatan listrik yang diam atau statis menimbulkan energi potensial listrik. Sedangkan muatan listrik yang bergerak atau dinamis menimbulkan arus listrik dan energi magnet. Selanjutnya yaitu macam-macam sumber energi. Ada dua macam sumber energi. Yang pertama yaitu sumber energi non-konvensional dan yang kedua yaitu sumber energi konvensional. Ada yang tahu sumber energi non-konvensional itu apa? Nah, sumber energi non-konvensional adalah sumber energi yang dikembangkan untuk mengganti sumber energi konvensional yang terbatas jumlahnya. Seperti yang ada di layar. Yang pertama, energi matahari. Yang kedua, energi panas bumi. Yang ketiga, energi angin. Yang keempat, energi pasang surut. Yang kelima, energi biogas. Yang keenam, energi biomasa. Sedangkan sumber energi konvensional adalah sumber daya energi yang digunakan untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan energi manusia sekarang. Nah, sumber daya energi konvensional ini terdiri dari minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, di sini juga ada sumber daya manusia dan genetika. Maksudnya adalah bisa disingkat sebagai SDM, sumber daya manusia. Di sini ASDM itu adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi, seperti tenaga kerja, pekerja, atau karyawan. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. SDM juga adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-material atau non-finansial di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensial nyata atau real secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Selanjutnya yaitu di sini ada macam-macam sumber energi. Macam-macam sumber energi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu makanan,
Yang kedua, matahari. Yang ketiga, angin. Yang keempat, air. Yang kelima, energi listrik. Yang pertama, kita akan membahas tentang kegunaan sumber energi makanan. Nah, energi adalah salah satu kebutuhan manusia. Energi dibutuhkan untuk melakukan kegiatan sehari-hari kita. Apakah manusia membutuhkan energi? Tentu saja. Dan apa energi yang diperlukan manusia? Makanan dan minuman yang menghasilkan tenaga untuk tubuh kita. Maka kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Kalau kita tidak makan dan minum, maka kita tidak mempunyai energi. Yang kedua yaitu kegunaan sumber energi matahari. Yang pertama, membuat garam. Yang kedua, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis agar bisa memberdayakan dan menjaga kelangsungan hidupnya. Proses fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup tak terkecuali manusia. Bisa untuk mengeringkan pakaian. Kita ini bisa dilihat dari contoh sehari-hari di kehidupan kita. Dalam kegiatan berumah tangga seperti berjemur pakaian, sepatu, celana, kita membutuhkan kehadiran sinar matahari. Cahaya matahari dalam hal ini tentu sangat berguna dan efektif untuk kegiatan sehari-hari kita. Terlebih, sinar matahari ini juga digunakan secara gratis. Yang keempat yaitu menghangatkan tubuh. Tak hanya manusia dan tumbuhan, hewan juga butuh sinar matahari. Semua makhluk hidup membutuhkan sinar matahari untuk hidup. Suhu panas pada matahari akan diserap ke tubuh hewan dan manusia dan tumbuhan dan digunakan untuk menghangatkan tubuh sehingga makhluk hidup bisa selalu sehat dan aktif. Yang kelima yaitu sumber vitamin D. Sinar matahari adalah sumber vitamin D yang memiliki berbagai manfaat untuk tubuh. Vitamin ini ampuh untuk menjaga kesehatan tulang, sel darah, jantung, otak, daya tahan tubuh, hingga mencegah penyakit. Yang terakhir yaitu panel tata surya. Nah, energi sinar matahari juga dapat digunakan sebagai sumber listrik tenaga surya. Caranya dengan meletakkan pelat-pelat logam. Nah, nantinya pelat tersebut akan menyerap panas matahari. Kemudian, dengan bantuan teknologi, panas matahari itu akan diubah menjadi listrik. Nah, dalam hal ini, sinar matahari juga berfungsi sebagai sumber penerangan. Selanjutnya yaitu macam-macam sumber energi angin. Nah, angin adalah udara yang dapat bergerak.
Bisa dilihat di layar, angin dapat menggerakkan kapal layar. Angin juga dapat menerbangkan layang-layang. Nah, angin juga dapat menggerakkan kincir angin. Ada juga manfaat angin, ialah sebagai sumber energi listrik. Angin juga dapat menghasilkan energi listrik. Nah, angin mampu menggantikan bahan bakar batu bara dan diesel. Angin juga menjadi sumber energi yang paling ramah lingkungan. Dan energi juga mampu membantu menerbangkan pesawat. Selanjutnya yaitu macam-macam sumber energi air. Bisa dilihat di gambar, ini adalah pembangkit listrik mikrohidro. Air dapat menggerakkan tubing yang akan menghasilkan energi listrik. Air turun melalui pipa dan akan diputar menggunakan kincir air. Nah, di sini kincir air ini akan bergerak dibantu oleh dinamometer. Dan nanti aliran listrik itu akan langsung menuju ke rumah. Yang keempat ialah kegunaan sumber energi listrik. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain, seperti energi panas pada setrikaan, energi cahaya pada lampu, energi gerak pada kipas. Dari kegunaan sumber energi listrik ini, kita dapat melihat di kehidupan sehari-hari kita, di rumah atau maupun di sekolah. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah sumber energi adalah suatu yang dapat menghasilkan energi. Tuhan telah menciptakan bermacam-macam sumber energi, dan kita sebagai manusia wajib untuk menjaga kelestarian energi dan memanfaatkannya dengan bijak. Terima kasih sudah. Sekian pembelajaran dari Kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.